Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika kita akan membahas mengenai lensa cembung dan lensa cekung. Untuk lensa, rumus yang digunakan sama seperti cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, di mana F itu adalah jarak fokus dan SO adalah jarak benda sedangkan SI jarak bayangan. M adalah perbesaran dengan rumus harga mutlak SI per SO sama dengan harga mutlak HI per HO, di mana nilai harga mutlak selalu positif. Kemudian pada lensa ada yang disebut kekuatan lensa dengan satuan dioptri, diberi simbol P. P sama dengan 1/F, di mana F itu adalah jarak fokus. Nah, yang perlu diperhatikan untuk lensa adalah jenisnya. Untuk lensa cembung memiliki jarak fokus yang positif, sedangkan lensa cekung memiliki jarak fokus yang negatif. Kemudian kita akan belajar mengenai aturan penomoran ruang pada lensa cembung. Perhatikan gambar yang disajikan. Untuk ruang benda diberi simbol angka Romawi, sedangkan untuk nomor ruang bayangan diberi simbol angka biasa. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah benda selalu diletakkan di depan lensa. Tidak pernah benda diletakkan di belakang lensa. Artinya tidak pernah benda diletakkan di ruang 4. Kemudian untuk menentukan letak bayangan, kita gunakan aturan seperti ini. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus berjumlah 5. Contoh, jika benda diletakkan di ruang 2, maka bayangan jatuh di ruang 3, artinya berada di belakang lensa. Sekali lagi, misalnya untuk benda di ruang 3, maka bayangan jatuh di ruang 2, yaitu terletak di belakang lensa. Untuk sifat bayangan pada lensa cembung dipengaruhi oleh posisi atau letak benda. Misalnya benda diletakkan di ruang 1, ruang 2, ruang 3, memiliki sifat bayangan yang berbeda. Jika bayangan terbentuk di belakang lensa, artinya bersifat nyata. Untuk menggambar pembentukan bayangan pada lensa cembung, harus menggunakan minimal 2 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus aktif F1 yang berada di belakang lensa, seperti gambar ini. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Untuk aturan penomoran ruang pada lensa cekung dapat kalian gambar ini. Ruang 4 adalah ruang benda di depan lensa. Sedangkan ruang 1, 2, 3 Romawi adalah ruang benda di belakang lensa. Ingat, aturannya adalah benda selalu diletakkan di depan lensa, tidak pernah benda diletakkan di belakang lensa. Oleh karena itu, sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung itu selalu sama. Karena jika benda diletakkan di ruang 4, maka bayangan pasti jatuh di ruang 1. Dengan sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Karena harus mengikuti aturan nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus berjumlah 5. Ini adalah sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah melalui fokus di depan lensa. Yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sama seperti lensa cembung, sinar datang menuju titik pusat lensa tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan. Proses pembentukan bayangannya seperti ini. Berikutnya, kita akan membahas pembentukan bayangan pada lensa cembung pada beberapa ruang benda. Yang pertama, jika benda diletakkan di ruang 1, ingat aturannya harus berjumlah 5 ya. Jadi pasti bayangan jatuh di ruang 4. Ruang 4 bayangan jatuh di depan lensa. Nah, proses pembentukannya menggunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama
dibiaskan melalui titik fokus aktif f1. Kemudian kita tarik garis perpanjangan ke depan dengan garis titik-titik seperti ini. Kemudian kita gunakan sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang menuju titik pusat optik, tidak akan dibiaskan, diteruskan. Sama seperti sinar yang pertama, kita akan teruskan sinar tersebut ke depan lensa dengan garis yang putus-putus. Bayangan terbentuk dari hasil perpotongan antara dua sinar garis putus-putus seperti ini, sehingga bayangannya pun akan putus-putus, artinya bersifat maya. Kemudian untuk posisi, perhatikan ini benda ya, ini kepala anak panah, kemudian ini juga kepala anak panahnya sama posisinya, artinya tegak. Jadi kita dapat menentukan dua sifat, maya, tegak, dan diperbesar. Untuk diperbesar kalian boleh lihat ukurannya, bayangannya jauh lebih tinggi sehingga diperbesar. Perhatikan gambar ini, untuk benda yang diletakkan di titik fokus maka tidak akan terbentuk bayangan. Perhatikan, kita gunakan minimal 2 sinar istimewa. Sinar datang sinar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus aktif f1. Kemudian sinar datang menuju titik O tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Jika kita lihat kedua garis ini sejajar, maka jika kita tarik ke depan lensa, sama seperti sinar yang di belakang lensa ini tidak terbentuk bayangan, sehingga bayangan itu akan jatuh di tak terlihat. Kemudian yang C, jika benda diletakkan di ruang 2, maka ingat aturannya harus berjumlah 5, bayangan pasti jatuh di ruang 3. Kita gunakan 2 sinar istimewa, sama seperti tadi, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokus f1. Kemudian sinar datang menuju titik O, tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, kedua garis ini berpotongan di belakang lensa, sehingga letak bayangan kita bisa tentukan di sini. Dengan sifat bayangan nyata karena terbentuk oleh garis-garis yang nyata, tidak putus-putus. Nyata, ingat pasangannya terbalik. Jika kita lihat posisinya pun asalnya kepalanya di atas jadi di bawah, sehingga sifatnya adalah nyata terbalik diperbesar. Berikutnya, jika benda terletak di 2F2 maka bayangan akan jatuh di 2F1. Perhatikan, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju F1. Kemudian itu sinar datang menuju titik O tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, sehingga bayangan jatuh tepat di 2F1 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian yang terakhir, perhatikan gambar ini, benda diletakkan di ruang 3. Menurut aturan maka bayangan jatuh di ruang 2. Tips berikutnya untuk menentukan misalnya sifat bayangan tersebut diperbesar atau diperkecil, kalian ingat jika nomor bayangan lebih besar daripada nomor benda maka sifatnya diperbesar. Sebaliknya, jika nomor bayangan lebih kecil daripada nomor benda maka bersifat diperkecil. Seperti contoh yang E ini, benda diletakkan di ruang 3, bayangan jatuh di ruang 2. Nomor ruang bayangan jauh lebih kecil dibandingkan nomor ruang benda, sehingga sifatnya pasti akan diperkecil. Nah, sekarang kita buktikan ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan ke F1, dan sinar berikutnya menuju titik O tidak akan dibiaskan melainkan diteruskan, sehingga bayangan jatuh di ruang 2 dengan sifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Perhatikan ukuran dari bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Soal berikutnya kita akan membahas hitungan dari lensa cembung. Sebuah benda berada 6 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 4 cm. Tentukanlah jarak bayangan yang terbentuk, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan. Untuk menentukan jarak bayangan, kita gunakan dari rumus utama, yaitu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Jika yang ditanyakan adalah SI atau jarak bayangan, kita langsung gunakan rumus 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO, di mana titik fokusnya adalah 4 cm dengan sifat positif ya, karena lensa cembung adalah lensa yang bersifat positif.
1/4 dikurangi 1/6. Hasilnya kita samakan penyebutnya 12. 3 dikurangi 2, 1/12. Jadi 12/1 sama dengan 12 cm. Kemudian untuk perbesaran bayangan, kita gunakan rumus M sama dengan harga mutlak SI per SO, di mana nilai SI-nya adalah 12 cm dibagi 6 cm. Cm boleh kita coret, jadi hasilnya 2 kali. Ingat, untuk sifat bayangan, jika SI positif artinya nyata dan terbalik. Kemudian untuk perbesaran bayangan, jika M lebih besar dari 1 artinya diperbesar. Jadi sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Soal yang kedua, sebuah benda berada 6 cm di depan lensa cembung. Bayangan terbentuk pada jarak 3 cm di belakang lensa. Tentukanlah jarak fokus lensa dan kekuatan lensa. Kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/S. Kita masukkan data yang diketahui 1/6 ditambah 1/3. Samakan penyebutnya 6. 1 tambah 2 sama dengan 3/6. Jangan lupa dibalik, 6/3 sama dengan 2 cm. Untuk menghitung kekuatan lensa, kita harus mengubah satuan jarak fokus menjadi meter. Fokusnya 0,02 meter. Jadi kekuatan lensa P sama dengan 1/F. 1/0,02 meter hasilnya 50 dioptri. Baik anak-anak, demikianlah cara menggambar pembentukan bayangan dan soal hitungan untuk lensa cembung.